menikmati Tuhan. Menikmati Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau indah Tuhan. Lebih dari apapun yang kami lihat indah di dunia ini Tuhan. Terima kasih Engkau sadarkan setiap kami bahwa ada satu sosok pribadi yang begitu setia, yang menjadikan setiap kami biji matanya, yang mengatakan betapa setiap kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Sembah Dia. Nikmati hadirat-Nya. Nikmati momen kebersamaan dengan Tuhan. Ketika kita tidak bisa menghampiri Dia karena setiap kita jatuh di dalam dosa, Dia turun dari surga membawa surga itu ke dunia ini, agar setiap kita yang hidup di dalam kutuk bisa merasakan surga. Dia memanggil setiap kita untuk kembali kepadanya. Betapa Dia merindukan persekutuan pribadi lepas pribadi dengan setiap kita. Mari nikmati Dia. Mari nikmati Dia. Jangan biarkan apapun memisahkan antara kita dengan hadirat-Nya. Biarkan hadirat Tuhan yang memulihkan setiap kesakitan kita. Mungkin dunia menolak setiap kita, tapi Dia tidak pernah menolak kita. Mungkin setiap dunia memandang rendah kita, tapi Tuhan tidak pernah memandang rendah kita. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Mari hampiri Dia. Mari hampiri Dia. Bukan tentang apa yang kita inginkan, tapi hanya Dia saja yang mau kita hampiri malam hari ini. Kami datang Tuhan, kami datang Tuhan. Kami mau menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Oh Tuhan, ku nikmati keindahan, keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati, oh, kemuliaan-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hati. Sekali lagi katakan, ku nikmati, oh Tuhan. Ku nikmati keindahan, keagungan-Mu, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, bukan hanya kami yang mengalami Engkau Tuhan. Kami ingin Tuhan, keluarga kami pun mengenal Engkau. Pakai setiap kami Tuhan, berdiri kuat bagi-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan, hati
kasih Tuhan. Kami beruntung punya Engkau Tuhan. Di saat kami melihat diri kami tidak berharga, tapi Engkau Tuhan yang melihat kami begitu berharga. Ketika kami diudak-udak oleh berbagai tuntutan kehidupan ini, Engkau yang bilang, marilah kepadaku, kata Engkau. Aku mau menanggungnya bersama-sama dengan Engkau. Kami benar-benar beruntung Tuhan. Bahkan lewat lembah kekelaman sekalipun kami gak perlu takut. Karena kami tahu kami punya gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau setia. Bahkan di saat kami tidak setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat kami bahkan tidak pernah peduli terhadap Engkau. Engkau terus menunggu setiap kami kembali kepadamu. Sungguh kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami semua berkumpul di tempat ini Tuhan. Terlepas dari semua kesibukan kami Tuhan, karena kami rindu Tuhan. Hati kami rindu Tuhan. Bahwa satu hari di pelataran-Mu tetap lebih baik dibanding di tempat lain Tuhan. Amin. Tembusi setiap kebekuan kami Tuhan, kalau masih ada dari kami Tuhan yang masih belum bisa merasakan Engkau Tuhan. Berikan kepada kami hati yang lembut, hati yang mudah diajar, telinga yang mau dengar-dengaran kepada Engkau. Ya Tuhan, yes. Pikiran yang mau memikirkan hanya Engkau Tuhan. Yes. Kami tidak bisa kalau bukan karena Engkau yang menjamin kami Tuhan. Jamin setiap kami Tuhan. Jamin kami Tuhan sampai garis akhir Tuhan. Ikat kami Tuhan. Tarik kami kalau kami bandel ke kiri dan ke kanan dalam kehidupan kami. Tarik kami kembali lagi Tuhan. Kami mau terus berjalan sepakat dengan Engkau, sederap seirama dengan Engkau. Glorious finish sampai garis akhir. Menikmati perjalanan keintiman dengan Engkau di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehormatan menaikkan penyembahan bagi-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami ingin mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Engkau sendiri yang berkata, sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah Tuhan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan barang siapa tinggal di dalam firman Tuhan, maka setiap kami akan memperoleh kebenaran, mengetahui kebenaran. Dan setiap kebenaran yang kami ketahui itu akan memerdekakan kami. Kami tidak mau jadi bulan-bulanan keadaan kami lagi. Enough is enough Tuhan. Kami tahu Engkau datang membawa pembebasan bagi setiap kami. Engkau mau mencelikkan setiap mata yang buta. Engkau mau membuat berjalan setiap orang yang lumpuh. Malam hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, kami siap. Kami mau tolak setiap semak belukar di hati kami. Kami mau tolak setiap tanah berbatu-batu dari hati kami. Biar hati kami menjadi tanah yang subur, di mana benih itu benar-benar bisa menembusi, masuk, bertumbuh dan berbuah lebat, memuliakan nama-Mu Tuhan. Beracaralah Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kuasai, berdaulatlah atas kami semua di tempat ini. Kami serahkan sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Buat yang 2 minggu lalu hadir, selamat datang kembali. Dan buat teman-teman yang mungkin pertama kali hari ini hadir, perkenalkan nama saya Hendy. Saya hari ini ditemani oleh Willy kembali. Shalom. Ya. Ini malam ini kita seperti biasa kita akan obrol santai. Jadi format kita malam ini kita obrol santai. Judul obrolan kita malam ini itu seperti judul mungkin ada teman-teman yang hadir karena dapat undangan dari Instagram atau mungkin dari teman yang lain. Judul kita hari ini adalah A Harmony with God. Jadi hari ini kita akan membahas apa sih itu artinya harmony with God dan kita akan bicara tentang frekuensi. Jadi kita akan belajar tentang frekuensi. Mungkin teman-teman di sini sering dengar kata frekuensi, tapi itu apa sih maksudnya? Kita ngobrolin frekuensi, apa hubungannya dengan firman Tuhan? Jadi itu yang kita akan bicarakan hari ini ya, Will. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, pembicaraan kita malam ini, saya mau rekap dulu buat teman-teman yang mungkin pertama kali hadir. By the way, ini adalah pertemuan ketiga kita, fellowship ketiga kita. Yang pertama itu 4 minggu yang lalu kita berbicara tentang wake up call. Ya Will ya. Yes. Jadi di wake up call itu kita bicara, kita sharing tentang kondisi. Apakah kita berada di kondisi yang tertidur? Tertidur dalam arti gini, kalau kita melihat kondisi sekitar kita, mungkin ada teman-teman yang pernah dengar atau gimana kondisi peperangan dan lain-lain. Nah, apa itu maksudnya? Harusnya bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tuh meresponi kondisi-kondisi tersebut. Kita melihat banyak juga hal-hal yang terjadi di dunia yang makin hari kita lihat makin, kalau menurut saya ya, makin lama tuh makin agak parah. Bahkan kalau saya mau ngomong sangat makin parah. Jadi kondisi-kondisi ini bagaimana kita menyikapinya, dan apakah kita cuman hanya duduk diam atau kita nggak mau peduli. Nah itu yang di 4 minggu yang lalu kita bicara tentang wake up call. Lalu 2 minggu lalu kita bicara tentang Great Awakening. Jadi setelah kita tuh sadar, wake up maksudnya, yang pertama kan kita bicara tentang wake up ya. Terus apa sih ini kita ngomong Great Awakening? Great Awakening itu jadi kesadaran bahwa kehidupan kita ini bukan melulu hanya apa yang kita lihat di mata kita secara fisikal. Jadi sebetulnya Tuhan menciptakan kita itu tuh memiliki unsur roh, jiwa, dan tubuh. Dan kita bicara bahwa di dalam diri kita ada 3 unsur itu. Tapi kebanyakan karena berbagai macam hal, mungkin kita tidak pernah dibukakan, atau mungkin juga karena berbagai kondisi kehidupan kita yang kita suka ngomong muter-muter terus. Jadi kita tuh nggak sadar bahwa sebetulnya ada bagian dari roh kita yang Tuhan taruh yang sebetulnya very very powerful dalam diri kita. Dan Tuhan mau sebetulnya kita tuh membangkitkan manusia roh kita agar sehingga kita memberikan waktu 2 minggu lalu tuh Willy ada kasih perumpamaan tentang toren, air pump segala macam. Nah mungkin bagi teman-teman yang nggak ikutin itu, bisa teman-teman tuh ke YouTube kita, semua ada di sana. 2 pertemuan sebelumnya ada di YouTube, udah, jadi teman-teman bisa lihat di sana. Atau kita juga ada podcastnya juga di YouTube. Nah kalau podcastnya itu kita lebih pendek-pendek, jadi mungkin lebih easy untuk diikutin. Nah jadi itu yang
2 minggu dan 4 minggu lalu kita bahas di sini. Nah, hari ini kita ngomong tentang, tadi kita bicara tentang harmony of God. Jadi secara singkat dulu ya. Boleh gak jelasin ke teman-teman kita yang hadir hari ini, apa sih harmony of God itu? Ya. Apa itu harmoni gitu? Ya, kalau dari akar katanya sendiri, harmoni itu sendiri kan namanya harmoni itu kan harmonis, suatu keadaan di mana kondisi itu selaras. Kondisi itu berada dalam satu kecocokan di mana kita berada dalam satu frekuensi. Di mana hal ini juga akan menghasilkan resonansi gitu loh. Ketika segala sesuatu berada dalam suatu yang selaras, suatu yang dalam kecocokan, dia akan beresonansi. Beresonansi ngerti ya maksudnya? Resonansi itu ketika nada itu kunci G ketemu dengan kunci G, dia akan bergetar. Itu kondisi yang harmoni. Kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 27 sampai 31, di situ Tuhan ada berkata gini. Tuhan ada berkata waktu penciptaan, dia berkata sungguh amat baik. Kondisi di mana harmoni itu buat Tuhan adalah kondisi di mana yang sungguh amat baik. Tapi kita tahu ketika manusia jatuh di dalam dosa, di Kejadian 3 ayat 9 itu Tuhan memanggil manusia itu Adam dan Hawa dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Si Adam dan Hawa. Nah, di manakah engkau ini dalam bahasa aslinya itu adalah ayeka. Ayeka ini apa? Ayeka ini adalah suatu kondisi di mana Tuhan kayak seperti gini, kayak misalnya kita ada kehilangan misalnya orang yang kita kasihi. Badannya masih ada di depan kita, jasadnya masih ada di depan kita. Tapi rohnya udah nggak ada di situ. Itulah kondisi yang dibilang ayeka, di manakah engkau? Tuhan bilang Adam dan Hawa, selama ini kan engkau adanya harmoni dengan aku di dalam hadiratku, kata Tuhan. Kamu sekarang ada di mana? Jadi sebenarnya kenapa kita perlu harmoni? Sebenarnya tanpa keharmonisan dengan Tuhan, hidup kita itu ada di dalam dosa. Boleh ditampilin di PPT-nya gambar dosa itu. Dosa dalam bahasa aslinya itu adalah hamartia. Hamartia itu artinya meleset dari target, nyasar atau tidak harmoni. Jadi kalau hidup kita tidak harmoni dengan Tuhan, kondisi kita seperti itu, missing the target. Jalan kita muter-muter di tempat. Kira-kira gitu, bro. Oke. Now, untuk lanjutnya nih kita mungkin masuk aja ke frekuensi. Apa hubungannya nih kita bicara frekuensi dengan harmoni? Ya, tadi kan kita bilang ya, kondisi ketika keadaan itu harmoni, pasti itu kondisi di mana keadaan itu satu frekuensi. Iya dong, kalau kayak kita berteman aja, kalau nggak satu frekuensi ngomongnya, nggak mungkin kita bisa nyambung kan, pasti ngomong nggak nyambung. Ketika kita satu frekuensi, pasti kita nyambung. Nah, akibat satu frekuensi dengan Tuhan, itu akan membuat kita beresonansi dengan Dia. Dan Tuhan kan bilang, Tuhan menempatkan manusia itu di Eden. Eden sendiri kan waktu itu kita pernah bahas artinya adalah the presence of God. Hadirat Tuhan. Itu adalah kondisi di mana manusia itu dalam kondisi yang harmoni dengan Tuhan. Oke. Disitulah kondisi di mana tempatnya kita bisa recharge sebenarnya sama Tuhan. Mungkin teman-teman bingung ya, kenapa waktu kita harmonis dengan Tuhan, satu frekuensi dengan Tuhan, kenapa itu kita dibilang bisa mengalami recharge? Kenapa kita dikatakan bisa mengalami pemulihan? Kenapa? Saya mau kasih ilustrasi kayak gini misalnya. Mungkin teman-teman sekarang tahu ada teknologi kalau ngecas handphone itu ada namanya wireless charging. Wireless charging itu kenapa handphone yang ditaruh di atasnya dia bisa ngecas, padahal nggak ada kabelnya. Itu karena
magnetiknya ketemu. Elektromagnetiknya. Iya, itu karena dalam kondisi satu frekuensi, beresonansi. Oke. Begitupun kalau kita ingat dulu waktu kita pakai Bluetooth mau pindahin data kan kalau pakai Bluetooth itu mesti pairing, connected, begitu pairing dan connected transfer file bisa terjadi kan. Kira-kira seperti Iya. itu bro sebenarnya. Will, mungkin gini untuk beberapa kita nih teman-teman mungkin jelaskan dulu Will, biar nggak bingung. Frekuensi ini secara arti duniawi apa dulu nih? Secara sains mungkin. Mungkin Kita kalau kan ada ngomong yang takutnya terlalu bingung tinggi ya. bahasanya gitu. Iya. Mungkin jelasin dulu frekuensi apa, baru habis itu nanti coba kita ngomong apa nih maksudnya frekuensi dalam yang kita bahas ini di dalam Harmony with God ini. Frekuensi sendiri kalau dalam pelajaran itu sebenarnya pengertiannya adalah banyaknya getaran per detik. Banyaknya getaran per detik. Banyaknya getaran per detik tuh kayak begini. Ini kalau saya umpamakan ini ada botol ya, botol air. Kalau saya kasih energi, saya kasih tenaga, dia akan ada gelombang. Banyaknya gelombang getaran ini per 1 detik ini adalah frekuensi. Kalau saya kasih tenaga makin gede, gelombangnya akan semakin banyak. Artinya frekuensi semakin tinggi, energinya semakin tinggi. Ketika mungkin bisa kasih lihat tampilan di PPT berikutnya, saya ada tentang gambar gelombang. Kalau teman-teman tahu, kalau kayak orang lagi, ya ini, mungkin teman-teman ada familiar kalau ngelihat gambar ini di rumah sakit. Misalnya ada orang yang lagi ICU, lagi sakit, kalau dia lagi sehat, denyut jantungnya tuh akan seperti di bawah tuh, detak jantungnya bagus. Itu Normal karena ya. frekuensinya bagus, energi kehidupannya bagus. Tapi kalau misalnya energi kehidupannya makin berkurang, dia akan semakin kecil itunya, gelombangnya. Ya. Kalau mati kan makanya satu garis kan. Iya. Jadi kenapa hari ini kita mau bahas tentang frekuensi? Ya, tujuannya apa kita bahas frekuensi Will? Ya, karena Tuhan menciptakan dunia ini dengan berfirman. Seluruh dunia ini terjadi kan karena firman Tuhan. Benar nggak? Ya. Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan gini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk, roh Allah melayang-layang di atas permukaan dan berfirmanlah Allah, jadilah terang dan terang itu jadi. Jadi di sini kita bisa lihat pada saat roh Allah berfirman terjadi penciptaan. Sekarang untuk semua di sini yang udah percaya Tuhan, di dalam kita kan ada roh Allah kan, ada roh kudus kan, benar nggak? Iya. Kan dibilang tubuh kita adalah bait sucinya Tuhan. Seharusnya ketika ada roh kudus di dalam kita mengucapkan firman, harusnya terjadi penciptaan, benar nggak? Tapi kenapa kebanyakan tidak terjadi? Kenapa seringkali kita memperkatakan firman, udah yakin-yakin tapi kok kita tidak melihat penggenapan itu terjadi dalam hidup kita? Ini karena sebenarnya masalah frekuensi sebenarnya. Saya mau kasih contoh begini. Misalnya saya pegang remote AC nih di sini. Ini yang saya pegang, anggap jangan handphone ya, anggap ini remote AC. Kalau anggap AC yang di depan itu mereknya Panasonic misalnya. Ini remote AC saya Panasonic. Kalau saya kedinginan, walaupun tidak ada kabel di sini, saya pencet on off pasti akan terjadi, benar nggak? Kalau saya kedinginan, saya mau kecilin, gedein bisa. Kalau satu merek, benar nggak? Iya. Tapi kalau remote AC yang saya pegang ini tidak satu merek, beda frekuensinya, mau saya pencet sampai bagaimana juga tidak akan efek terhadap AC itu. Saya pengen ngomong gini, maksudnya kenapa frekuensi ini penting? Tuhan sudah kasih roh yang lebih besar dari roh apapun di dunia ini, yaitu rohnya sendiri. Harusnya pada saat kita sepakat dengan firman Tuhan, kita memperkatakan firman, seharusnya jadi. Cuman kenapa seringkali tidak terjadi? Nah, itu karena masalah di frekuensinya, maka Tuhan katakan, kamu itu hamba siapa? Hamba Tuhan atau hamba Mamon kalau firman Tuhan katakan? Atau hamba dunia ini? Jadi lewat frekuensi ini kita akan belajar juga tentang mapping sebenarnya. Kita akan tahu posisi hati kita ini ada dalam frekuensi yang tepat atau tidak dengan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Tadi
Willy ada menyebut tentang energi. Iya. Boleh gak jelasin juga nih tentang apa maksudnya dengan energi ini? Oh, Mungkin hubungannya dengan yang Willy suka cerita tentang ya. tentang apa makanannya ular atau gimana? Iya betul. Jadi Ya, kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 14, itu Tuhan berfirman kepada si ular, karena si ular melakukan hal itu terhadap si Adam dan Hawa kan dia terkutuklah dia, makanannya adalah debu dan tanah. oke. Tapi kita tahu ular nggak makan debu dan tanah. Kita tahu dia makannya kan daging. Oke. Dan kita tahu sebenarnya waktu kita makan apapun yang kita makan di dunia ini, kita makan nasi, kita makan apapun itu, capcay atau puyung hai atau apapun itu yang kita makan kan kalorinya sebenarnya, energinya kan bro. Ya. Jadi si ular pun juga butuh energi untuk hidup. Kalau kita manusia masih bisa dapat energi dengan makan. Karena Tuhan katakan gini, Tuhan menerbitkan matahari dan menurunkan hujan untuk orang yang baik dan yang jahat. Artinya selama kita masih hidup, pintu pertobatan masih terbuka. Karena Tuhan gak mau setiap kita binasa. Tapi untuk si ular, kutukan ular adalah makanannya cuman bisa debu dan tanah. Ini ngomong apa? Debu dan tanah ngomong kedagingan kita. Karena tubuh kita dibuat dari debu dan tanah. Jadi si ular ini akan membuat kita berada di dalam frekuensi kedagingan. Ketika kita satu frekuensi sama dia, disitulah dia ngambil energi kita. Makanya coba lihat, kalau kita dalam hidup ini cuma mengejar apa saja tentang keinginan daging, biasanya hati kita akan kosong. Nggak akan ada damai sejahtera. Happy-nya biasanya sebentaran doang, habis itu pasti hilang lagi. Karena itu di area makanannya si ular. Jadi sebetulnya ketika kita manusia jatuh ke dalam dosa, sebetulnya kita tuh udah jatuh ke dalam frekuensi si ular itu. Frekuensi gitu. debu dan tanah. Makanya kita selalu mikirin kayak si ular. Ular kan dibilang berjalan dengan perut kan. Oke. Makanya kita begitu jatuh dalam dosa yang kita selalu pikirin kan perut kita dulu kan. Benar nggak? Kita selalu mikirin dirasa, kalau semua tentang kita, semua tentang diri kita. Makanya Tuhan Yesus ngomong makanan kita tuh bukan cuman dibilang roti dan tapi firman Tuhan ya. Nah firman Tuhan itu adalah makanan di frekuensi tinggi. Oke. Itu maunya Tuhan. Maunya Tuhan. Maunya Makanya Tuhan kita di sana. Makanya di Yohanes 10 dikatakan kan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, ini kerjaan si iblis. Dan membinasakan, tapi Tuhan datang dia mau supaya kita punya hidup dan punya hidup dalam segala kelimpahan. Ini ngomong tentang apa? Energi. Energi yang dari Tuhan, abundance benar-benar. Kira-kira begitu. Oke. Nah lanjut tentang frekuensi lagi tadi. Tadi kan udah jelasin frekuensi secara arti, secara harafiah dan dunia. By the way teman-teman suara saya jelas gak ya? Atau bergaung banget? Bergaung ya? Oke. Ya. Oke. Ya lanjut Will. Ceritain ke teman-teman tentang frekuensi. Tentang saya ada satu ini mungkin boleh dibukakan ini saya ada tabel frekuensi, diagram frekuensi. Iya. Ini nyampe nggak ya kalau sampai ke situ? Boleh digeser ke sini? hati-hati, diangkat. Tolong diangkat itu. Ya. Thank you. Jadi saya ada bawa tabel ini untuk teman-teman bisa lihat supaya lebih mudah. Tabel itu dari mana Will? Ini adalah human frequency. Ada orang yang ngukur frekuensi energi setiap manusia. Oke. Sama seperti kayak gini, segala sesuatu di dunia ini bisa diukur. Kayak lampu bisa diukur berapa watt kan, Intensitas 100 watt. Ya. Ya. Meja bisa diukur berapa sentimeter, bisa diukur berapa kilogram. Jadi kondisi frekuensi energi manusia itu sebenarnya bisa diukur. Nah ini ada yang memang sudah mengukur. Jadi saya minjem hasil riset orang ya. Ini hasil riset orang, saya pinjam.
untuk kasih lihat kondisi frekuensi energi orang. Cuman ini bukan ngomong tentang psikologi ya, saya nggak ngomong tentang kondisi mental psikologi, tapi tentang frekuensi energi. Jadi di bawah Mungkin kita bukan bicara teknikalnya ya, tapi kita apa yang digambarkan dari table itu ya maksudnya. kurang lebih iya. Ya. Saya kasih lihat di sini, kalau yang nggak jelas bisa lihat di Videotron ya. Jadi di bawah sini mulai dari 20 ini adalah energi shame. Ini kondisi di mana kondisi kita rasa malu. Habis itu naik ada guilty, rasa bersalah, apatis, udah itu grief, perasaan yang duka mendalam, terus ada kondisi fear, ketakutan, desire, hawa nafsu, anger, kemarahan, dan pride itu adalah kesombongan, kebanggaan, keangkuhan hidup. Saya kasih garis batas merah di situ, ini adalah frekuensi debu dan tanah. Ini adalah frekuensi kedagingan. Tempat di mana kalau lihat di gambar itu ada gambar ular. Ada gambar ular yang saya kasih ada bintang warna biru itu. Inilah sebenarnya frekuensinya si ular ini. Naik dari garis merah ini ada courage, keberanian, neutrality, willingness, acceptance, penerimaan, reason. Ini adalah frekuensi di tengah-tengah, frekuensi jiwa. Di atas adalah frekuensi roh, dari love, joy, peace, and enlightenment. Tapi angka kan lebih dari 700. Ini yang bisa diukur cuma angka sampai 700-an kurang lebih. Realnya kan angka itu sebenarnya di atas 700. 1000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun kan masih ada. Tapi yang bisa diukur oleh manusia cuma sampai di sini doang. Nah, frekuensi di atas 700 ini yang saya bilang adalah frekuensi ilahi. Frekuensi ilahi ini adalah tempat di mana sebenarnya hadirat Tuhan itu ada. Nah, mungkin supaya lebih gampang boleh ditampilin ayat firman Tuhan yang Kejadian 3 ayat 1 sampai 9. Saya mau kasih contoh kasus di sini kondisi Adam dan Hawa, biar bisa lihat cara kerjanya si iblis itu nge-trap itu, mencuri, membunuh dan membinasakan itu seperti apa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 9 boleh ditampilkan. Jadi waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka ada di frekuensi ilahinya Tuhan. Anggap aja frekuensinya itu mungkin di 10.000 mungkin atau 100.000, asumsi aja lah ya, nggak tahu itu nggak terhitung Ya, soalnya. karena Bible bilang pada waktu itu tuh Adam dan Hawa tuh berjalan-jalan bersama Tuhan. Berjalan dia dalam frekuensinya Tuhan sebenarnya. Ada di frekuensi bersama Yes. dengan Tuhan. Ada peribahasa yang bilang begini, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga, benar kan? Iya. Kenapa firman Tuhan perkatakan perhatikan cara kamu mendengar. Waktu Tuhan ngomong bergaul karib dengan Adam dan Hawa, adanya di frekuensi ilahinya Tuhan. Tapi begitu Tuhan udah bilang sama Adam dan Hawa, nggak boleh makan buah pohon pengetahuan kan? Tapi karena mereka tidak memperhatikan mungkin cara mereka mendengar, ketika si ular datang, ular menawarkan apa ke si Adam dan Hawa? Dia tawarkan kalau kamu makan buah ini, kamu bisa menjadi seperti Tuhan. Dia lagi nawarin si Adam dan Hawa sebenarnya di sini, pride. Saya pengen bilang begini, waktu Adam dan Hawa bergaul karib dengan Tuhan, dia ada di sini, tapi begitu dia tidak memperhatikan cara dia mendengar, dia mengizinkan telinga dia mendengar ngomongan si ular, frekuensi dia langsung turun ke frekuensi neutrality di 250 di sini. Ini adalah pilihan kehendak bebas, di mana pilihannya Adam dan Hawa mau ikutin ngomongan Tuhan atau mau dengerin ngomongan si ular. Sampai di sini kalau saja Adam dan Hawa ingat ngomongannya si Tuhan, dia bisa mengebaskan. Makanya kita mesti bisa membedakan suara apa yang masuk ke dalam telinga kita. Kalau suara itu dari Tuhan, itu akan mendatangkan damai sejahtera, sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau suara itu membuat kita jatuh ke dalam frekuensi bawah, itu datangnya bukan dari Tuhan. Kebaskan. Jangan izinkan itu masuk. Sampai di sini, neutrality, rupanya si Hawa kan terjebak. Dia bilang,
Ular bilang kalau kamu makan buah ini bisa jadi seperti Tuhan. Kalau jadi seperti Tuhan kan harusnya ada di frekuensi atas. Tapi sebenarnya yang si ular lagi tawarkan di sini frekuensi pride. Lagi dibawa ke sini. Dia lagi seret. Jadi kerjaannya si ular tuh nyeret ke bawah ke frekuensinya dia. Abis pride begitu lanjutnya si ular ngomongnya apa? Bukankah Buahnya. buah ini menarik dilihat oleh mata? Ya. Itu ngomong desire kan. Wih, nafsuin nih. Buahnya menarik. Ngomong desire. Dari pride ditarik lagi ke bawah di desire. Abis dari desire, kenyataannya abis dimakan, apakah Adam dan Hawa jadi seperti Tuhan? Enggak. Kenyataannya mereka malah timbul rasa takut, fear. Mereka malah timbul rasa bersalah, malah mereka ngumpet kan, shame, sampai mereka mesti tutupin tubuhnya dengan Daun. daun ara. Kenapa? Bisa dilihat nggak ketika Adam dan Hawa ada di sini, ular nggak bisa makan. Ini energi yang nggak bisa, makanya ketika kita hidup dipimpin oleh Tuhan, dalam hadirat Tuhan, sebenarnya si iblis nggak punya kuasa apa-apa. Tapi dia akan seret setiap kita, dia akan bisikan terus di telinga kita, tarik turun frekuensi kita sampai masuk ke bawah garis merah ini. Ada di sini. Ketika masuk di dalam garis merah ini ke bawah, ini adalah kondisi di mana kita pairing dan connected sama dia. Pernah tahu orang yang kasus kejadian kena hacker? Emang orang yang kena hacker itu memang mau duitnya diambil? Nggak ada yang mau kan? Uangnya diambil, datanya diambil, emang ada yang mau? Cuman kalau memang udah salah klik, salah pencet atau apapun itu yang terjadi, Sama pencetnya gara-gara godaan kan. karena godaan kan, entah buka situs apa atau karena ketidaktahuan atau apa, mau nggak mau, Ketidaktahuan ya. Iya. Paling banyak ketidaktahuan. ketidaktahuan, maka dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Oke. Makanya kenapa di sini iblis akan membawa kita masuk ke frekuensi dia, kita nggak mau pun, ketika kita sudah satu frekuensi sama dia, kayak tadi mau pindah data pakai Bluetooth, udah pairing dan connected, dia Disedot bisa terus. ambil data kita. Iya. Energi kita bisa diambil. Makanya kelihatan orang yang ada di sini, bahasanya tuh ngomongnya begini, hidup seperti roda berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, tapi nggak pernah keluar dari garis ini sebenarnya. Kira-kira kayak begitu. Mau lanjutin sekali lagi ya sama ke ini nih. Ini ada gambar balon di sini. Di sini saya ada kasih gambar balon di sini. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, anggaplah roh kita itu seperti balon. Begitu dia jatuh ke bawah, itu seperti balon yang sobek-sobek, bro. Berapapun balon yang sobek-sobek, mau diisi angin, udara nggak akan bisa terbang. Tapi tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia ada di atas sini. Tuhan kan adanya di frekuensi ilahi kan. Dia yang tidak mengenal dosa, dosa adanya di sini. Dia turun ke bawah demi nyelamatin kita. Yang dia lakukan adalah balon yang sobek-sobek ini dia ganti dengan balon yang baru. Itu yang dia katakan ketika kita terima dia, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Balon kita diganti dengan balon yang baru. Setelah balon kita diganti dengan yang baru oleh karya salib Tuhan Yesus, dia bilang apa? Tugas saya udah selesai, it is done. Dia naik ke atas, hari kenaikan Tuhan Yesus. Di mana 50 hari kemudian dia kirimkan Roh Kudus ke bawah. Kita tahu buat niup balon kan ada dua. Si iblis kan dia nggak mau dong kehilangan orang yang udah kejebak ada di sini kan. Bagaimana caranya dia menipu anak Tuhan yang sudah menjadi ciptaan baru tapi tetap berada di dalam frekuensinya si iblis. Bagaimana caranya? Ada dua cara niup balon. Satu, kita tiup pakai udara dari mulut. CO2. Yang keluar adalah CO2. Satu, ditiup pakai gas helium. Sebesar apapun balon kita tiup pakai mulut, dia akan tetap ada di bawah, di lantai. Nggak akan pernah terbang kemana-mana.
Tapi kalau balon itu ditiup oleh gas helium, itu yang akan membuat balon itu terbang naik ke atas. Bisa keluar dari frekuensi ini. Udara dari mulut itu ngomongin apa? Itu ngomongin logika kita, kekuatan kita. Kenapa firman Tuhan bilang gini? Terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya sendiri. Terkutuk itu apa sih maksudnya terkutuk? Terkutuk itu maksudnya kita ada di dalam frekuensinya si iblis. Tuhan gak mau kita ada di dalam zona kutuk ini. Makanya Tuhan bilang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Gas helium itu ngomong apa? Ngomong Holy Spirit, ngomong Roh Kudus. Karena gas helium itu bukan dari diri kita, itu sesuatu yang memang di luar diri kita. Kenapa Tuhan harus kirimkan Roh Kudus turun untuk mengisi setiap kita? Itu sebenarnya untuk membawa kita keluar. Kan kita kalau misalnya kehilangan kartu kredit atau data kita kena hacker, kita langsung mau blokir kan? Nggak ada dari kita begitu kena kecurian kartu kredit kita, terus kita nggak blokir kan nggak ada. Kita pasti buru-buru telepon bank atau apa untuk blokir. Nah sebenarnya begitupun di dalam roh kita, tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa keluar dan tidak akan bisa blokir apapun. Inilah yang dibilang kondisi di mana bejana itu bejana bocor. Kalau dalam kekristenan dibilang, kok saya udah kerja capek-capek, udah tiup balon dengan kekuatan saya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, balonnya gede. Kok selalu ada aja masalah dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena tetap masih ada di dalam frekuensinya si ular ini. Ketika ada dalam frekuensinya si ular ini, dia itu tetap bisa untuk mengambil energinya. Makanya ular itu, iblis itu nggak pusing masalah uang. Dia akan membuat manusia ngejar uang, ngejar desire, ngejar pride dari kekayaan untuk ada di sini. Maka firman Tuhan bilang, jangan pengen kaya. Karena keinginan menjadi kaya lah orang terjatuh ke berbagai-bagai jerat. Jerat apa? Adanya di sini. Tapi sampai firman Tuhan bilang gini, buat apa seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Balon kita tiup sampai segede apapun selama dia masih adanya di sini nggak akan bisa. Maka firman Tuhan kasih solusinya apa? Dia bilang gini, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus buat Tuhan. Saat kita mengizinkan Roh Kudus mengisi hidup kita, itulah saatnya di mana balon ini bisa keluar dari frekuensi bawah ini. Kira-kira gitu. Oke, sebelum kita lanjut nih Will, kita ngomongin lebih detail tentang jebakan iblis nih. Boleh gak coba kita nyalain video dulu untuk mungkin kasih sedikit gambaran. Mungkin teman-teman udah ngeliat di IG ya, tapi kita mainin lagi deh videonya. Multimedia bisa tolong? Teman-teman lihat di sini ada frekuensi-frekuensi negatif ini nih sebenarnya frekuensi debu dan tanah. Kemarahan, keinginan mata ini bukan kondisi yang terjadi secara kebetulan. Ini memang dikondisikan oleh si iblis untuk membuat kita ada di dalam frekuensinya dia. Karena kalau kita nggak ada dalam frekuensinya dia nggak bisa makan. Sadari ini, makanya kalau kita nggak pernah mau wake up, nggak pernah mau hidup dipimpin sama Roh Kudus, ini yang terjadi. Walaupun kita seakan-akan secara dunia kita punya uang banyak, tapi selama kita ada di frekuensi debu dan tanah, gak usah heran kalau tetap aja banyak masalah dalam hidup. Ya, kayak di penjara ya. Kayak di penjara kayak tadi. Oke. Keributan demi keributan terjadi dalam keluarga. Kenapa bisa begitu? Nah Will, tadi kan dari video tadi kita lihat tuh jebakan-jebakan iblis tuh kayak begitu.
unfortunately kan kehidupannya kita kadang ya berkutat dari satu masalah ke masalah lain. Nah itu bagaimana secara apa kata Alkitab, apa kata Tuhan, bagaimana cara kita tuh untuk bisa keluar dari jebakan itu, Will? Tadi emang lu udah jelasin tentang kita tuh mesti pakai balon itu mesti diisi dengan Roh Kudus, baru kita bisa dibawa naik. Tapi secara praktikalnya mungkin bisa dijelaskan, mungkin yang berhubungan dengan sanctification atau apa gitu. Ya. Gak usah bingung kalau misalnya semua jebakan iblis itu kelihatannya semua masuk akal. Si iblis itu nggak pernah pakai cara-cara yang nggak masuk akal. Justru semua jebakan dia itu harus masuk akal. Makanya kenapa gini? Nggak usah takut sama penjahat yang memang udah kelihatan jahat. Ya memang udah kelihatan jahat. Kita tahu dia penjahat. Ngeri itu sama penjahat yang kelihatannya di depannya mulutnya baik sekali, tampilannya baik. Semua yang dia ngomongin benar, taunya di belakang dia tusuk. Kalau kita baca di Efesus 6 ayat 11 dikatakan gini, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Tipu daya iblis di sini bahasa aslinya adalah metodea. Kita pikir tipu muslihat iblis kan sesuatu yang jahat seperti membunuh atau apa. Enggak, bahasa aslinya tipu daya iblis itu adalah metodea. Metodea itu apa? Metode. Metode yang diajarkan di dunia ini dari kita kecil. Logika. Common sense. Contoh, kalau kita mau kaya dibilang berhemat, hemat pangkal kaya. Kenyataan firman Tuhan bilang ada orang yang berhemat, dia bertambah susah, tapi ada orang yang menyebarkan hartanya, dia bertambah kaya. Secara logika dunia dibilang gini, kalau saya nggak mikirin diri saya, siapa yang mau mikirin diri saya? Itu metode yang diajarin. Tapi metode Tuhan gimana? Barang siapa mau jadi yang terkemuka, jadilah pelayan bagi saudara-saudaranya. Jadi kita memang udah dibuat sama si iblis ini metodenya itu berbalik dengan firman Tuhan. Kita pikir itu semua benar karena kita pelajarin itu semua dari SD, dari TK sampai kita kuliah. Terus kita lulus kuliah pun ketemu pergaulan semua ngomong hal yang sama. Kalau kita mau kerja nggak nipu-nipu dikit nggak bakalan kaya. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau kaya kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Jangan kamu sekali-kali mencuri dari Tuhan. Tuhan bilang ujilah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Tapi dunia ajarin apa? Kalau nggak colong-colong sedikit mana bisa? Itu kan metode. Kita pikir selama ini metode itu benar. Ternyata itu jebakan. Nah bagaimana caranya kita mau keluar dari jebakan iblis kayak begini? Tuhan bilang apa? Berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Tuhan bilang lagi apa? Ada jalan yang disangka orang lurus ujungnya maut. Artinya kalau kita nggak pernah mau menanggalkan logika kita mau terus pakai pengetahuan kita mendekat kepada Tuhan, nggak akan bisa. Ini memang efek dari pengetahuan buah baik dan jahat memang. Logika itu harus tunduk di bawah iman. Roh, jiwa, dan tubuh di pertemuan yang kemarin kita udah bahas. Iman itu adanya di roh. Ya. Timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita akan peroleh hikmat. Kalau logika adanya di jiwa. Kalau kita belajar firman Tuhan cuma pakai logika, ujung-ujungnya kita cuma dapatnya pengetahuan doang. Kita cuma jadi ahli Taurat, cuma jadi orang Farisi, yang bisanya cuma spotlight kesalahan orang, tapi kita sendiri nggak pernah berjalan, nggak pernah jadi pelaku firman. Itu jebakan semua. Bagaimana cara keluarnya ya memang mau nggak mau, mesti kita menawan setiap pikiran kita memang. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, lagunya bilang begitu. Tuhan bilang gini, satu lagi saya jadi keinget ada satu ayat bilang ini. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa mau kehilangan nyawanya dan mengikut aku, kata Tuhan, dia akan memperoleh kehidupan. Kalau kita tetap ngotot mempertahankan cara hidup kita yang lama, logika kita lebih daripada firman Tuhan, Tuhan bilang kita akan kehilangan nyawa kita. Kita akan ketrap di frekuensi bawah.
Tapi Tuhan bilang, barang siapa mau kehilangan nyawanya, artinya naruh nyawa itu ngomong juga tentang cara hidup kita yang lama loh. Kita mau berubah. Tuhan bilang kalau kamu mau kehilangan nyawa kamu karena aku, kamu akan memperoleh hidup. Karena aku satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Nggak ada yang lain selain Berbicara aku. kehendak juga ya. Iya, kira-kira itu sih sebenarnya. Oke. Will, mungkin tadi yang sanctification tentang keselamatan segala macam, Oh, itu masuk di mana, Will? sebenarnya nanti kita ada satu tema sendiri yang khusus untuk bahas ini ya. Oh, tentang gitu. Oke. sanctification. Iya. Cuman untuk untuk gambaran aja untuk teman-teman di sini. Keselamatan itu Tuhan kasih ada 3. Pertama keselamatan di roh. Keselamatan di roh itu adalah balon yang digantikan baru ini. Ini adalah namanya justifikasi, justification. Itu roh yang digantikan baru. Kita lahir baru, clear, roh kita selamat. Oke. Tapi habis keselamatan di dalam roh, ada keselamatan yang kedua, yaitu keselamatan jiwa. Ini Sanctification. fase keselamatan ya. Fase keselamatan. Ada fase yang berikutnya adalah di jiwa. Proses keselamatan di jiwa yang kedua adalah pada saat kita mengizinkan Roh Kudus mengisi hidup kita, gas helium ini, Roh Kudus akan membawa hidup kita naik menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau kita izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, inilah proses keselamatan yang tahap 2. Makanya kita bisa kudus bukan karena perbuatan baik kita. Boleh dikasih lihat nggak ada gambar laler saya ada gambar PPT yang laler di dalam gelas. Kita nggak akan pernah bisa kudus dengan perbuatan kita. Nggak akan bisa naik ke atas. Coba lihat. Saya ada gambar laler yang mati kecemplung di dalam air. Segimanapun si laler ini berusaha dengan tenaganya mengepakkan sayapnya keluar dari air, nggak akan bisa. Yang ada dia mati tenggelam. Bagaimana caranya dia bisa keluar dari air ini? Harus ada orang yang baik hati. Keluarin itu laler, keluar dari air. Kita bisa keluar dari air, anggaplah kita kayak si laler itu. Harus ada Roh Kudus yang bawa kita keluar. Itu laler mau kepakin sayapnya, yang ada dia mati tenggelam. Harus ada yang ngeluarin. Keselamatan yang kedua adalah pada saat Roh Kudus membawa kita terbang, naik ke atas. Naik kepada frekuensinya Tuhan. Itu keselamatan kedua. Tapi ada keselamatan yang ketiga. Ada ayatnya, Colossians 1 ayat 27. Itu dikatakan gini, Christ in me, the hope of glory. Keselamatan yang ketiga adalah keselamatan di tubuh. Pertama, tahap pertama roh, kedua jiwa, ketiga tubuh. Pada saat roh sudah diselamatkan, dia akan naik lewat proses sanctification, akan nyampe di dalam proses glorification yang terakhir. Boleh dibuka nggak ayatnya? Ada Colossians 1 ayat 27. Itu dikatakan gitu, Christ in me, the hope of glory. Artinya kita bisa mencapai glorification, itu cuman kalau terjadi kalau ada Christ in me. Tapi sedikit sekali dari kita kan yang benar-benar mau hidup dipimpin Roh Kudus kan. Benar nggak? Tuh dibaca di ayatnya. Christ in you, the hope of glory. Artinya kalau ada Kristus di dalam kita, Kristus yang dimaksud ini adalah roh, anak ini adalah Roh Kudus ya yang membawa kita naik ke atas. Kita nyampe di tahap keselamatan yang ketiga, glorification. Kalau tidak ada Kristus, kita tidak mau di-lead by Holy Spirit, tidak akan ada hope of glory. Itu terjadinya sesuai itu. Oke, jadi nanti mungkin yang masalah ini juga kita, tentang fase keselamatan ini juga sesuatu yang akan kita nanti ke depannya bahas lebih detail ya. Detailing nanti dalam satu tema sendiri. Nah, jadi yang tadi Bro Willy cerita tentang balon untuk kita bisa naik itu, kita benar-benar mesti kan serahkan seluruh apa yang kita ada kepada tuntunan Roh Kudus. Artinya kan kita mesti mengikis daging kita kan. Mengikis kedagingan.
Tapi caranya mengikis ke daging. Boleh kasih lihat gambar peternakan? Gambar peternakan saya ada siapin PPT gambar peternakan. Nah lihat gambar peternakan, ini sapi ya di dalam peternakan. Peternak manapun gak pernah ada yang peduli hewan ternaknya itu baik atau jahat. Yang dia takutin adalah kalau ada sampai sapi yang sadar bahwa kok gue dikandangin. Begitu sapi ini bertemu dengan kebenaran, itu yang membuat peternak itu takut. Makanya peternak manapun gak peduli ada sapi jahat, sapi baik. Yang dia pusingin kalau ada sapinya yang kabur dari kandang, makanya kan dipagerin. Ya. Makanya ditaruh CCTV. Sama, kalau kita tidak pernah mau baca firman Tuhan, kita nggak akan tahu kebenaran. Kalau kita cuman fokusnya cuman berbuat baik doang, itu nggak akan membuat kita keluar dari pagar peternakan ini. Kelihatannya baik. Kelihatannya baik. Kelihatannya kayak naik frekuensi atau gimana di bawah naik, tapi sebenarnya masih berkutat-kutat di sana aja ya. Tadi kan dosa ngomong nyasar kan, bahasa asli dosa nyasar. Orang baik bisa nyasar gak? Bisa kan? Orang jahat bisa nyampe tujuan gak? Bisa. Bisa. Jadi masalahnya bukan baik atau jahat. Masalahnya orang ini bertemu dengan kebenaran gak? Pada saat dia bertemu dengan alamatnya, sang kebenaran itu sendiri, dia nyampe tujuan. Seringkali kita dibohongin sama si iblis cuman berbuat baik doang. Kayaknya hebat, kita bersedekah ke sini, bantu orang sini, kita pikir kita udah mengerjakan keselamatan. Bukan, tapi kita dimerdekakan oleh kebenaran firman. Akibat kita dimerdekakan kebenaran firman, manifestasinya adalah perbuatan baik kita. Jadi benar dulu, bukan baik dulu, karena baik belum tentu benar. Nah sebenarnya waktu Tuhan bawa kita naik frekuensi, sebenarnya energi kita nih naik terus sebenarnya. Level energi kita naik terus. Ini orang-orang yang bisa nyampe ke level energi 700, itu kekuatan rohnya tuh kuat. Ini gini, hebatnya gini bro, kurang lebih ya. Kalau kita satu frekuensi dengan si ular kan yang makan energi kita. Begitu kita satu frekuensi sama Tuhan gak makan energi kita. Yang ada, Tuhan bilang, aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah. Abundance, hidup dalam kelimpahan. Begitu kita naik dalam frekuensinya Tuhan bilang apa? Apa yang kamu perkatakan pasti jadi. Remote AC-nya satu frekuensi. Kita tuh benar-benar powerful banget setiap perkataan kita. Kalau kita ada di frekuensinya Tuhan. Tapi kalau kita satu frekuensi di sini, susah. Bukannya kagak bisa, cuman hidup kita turbulence. Kayak pesawat kena badai. Keluar dari badai, naik. Energinya gede. Makanya kenapa kalau orang yang ada di energi besar, di energi 700, dia kena dalam kehidupan ada masalah di sini. Dalam kehidupan, masalah yang nyenggol, kesombongan atau kemarahan. Dia dengan mudah mengampuni. Dia nggak akan terjebak oleh kemarahan atau ini, karena buat dia itu hal yang gampang, nggak masalah. Sama anggaplah energi yang besar ini seperti kalau kayak kita di tabungan punya duit banyak. Anggap bro di tabungan punya uang 1 triliun misalnya. Terus ada orang yang mau nagih tagihan cuman 100 ribu. Ya 100 ribu mah enteng, orang di tabungan punya 1 triliun. Kalau level frekuensi energi kita tinggi, kita ngadepin masalah di sini, ya udah dengan gampang kita bisa mengampuni. Atau dengan gampang kita bisa let it go. Gampang. Oke, Will, jadi ketika kita lihat kayak diagram itu Will, Ya. bukan berarti kan kita perlu kayak wah nih hafalin nih frekuensi nggak seperti itu kan. Bukan. Nah, tujuannya kita untuk mengerti frekuensi seperti tadi lu ngomong Will, Ya. itu untuk mapping. Boleh jelasin nggak maksudnya seperti apa gitu untuk teman-teman? Kemarin kita nih bicara tentang wake up, kita bicara tentang pengertian roh, tubuh, dan jiwa. Nah sekarang dengan frekuensi, mapping itu jadi seperti apa gitu? Kurang lebih sebenarnya dari sini kita bisa mapping sih sebenarnya. Kalau dalam istilah kesehatan kayak general check up. General check up-nya seperti apa? Medical check up. Medical check up-nya kira-kira seperti apa? Coba deh lihat. Kan tadi saya bilang ya,
Orang itu, setan ular ini, peternak manapun gak akan peduli orang itu berbuat baik atau jahat. Untuk orang yang berbuat jahat, dia akan dorong berbuat jahat, yang berbuat baik, berbuat baik. Kalau kita membesarkan, kita pikir kita udah melayani Tuhan, kita tiup balon kehidupan kita menjadi besar, tapi itu dengan kekuatan kita sendiri. Contoh, ada orang yang pelayanan. Waktu mulai pelayanan mungkin jemaatnya masih sedikit, cuman mungkin 5 orang. Tuhan berkati dia buat sistem yang bagus sehingga gerejanya jadi besar. Tapi kalau itu didasarkan oleh kekuatan dia sendiri, balonnya nggak akan pernah terbang. Makanya nggak usah heran kalau kita lihat berita akhir-akhir ini ada mega church atau ada gereja-gereja yang entar pendetanya taunya ngalamin apa, kejatuhan demi kejatuhan. Kadang-kadang kita pikir, kok dia pendeta udah ngerti firman kok bisa berbuat dosa kayak begitu ya? Karena dia membesarkan balonnya dengan udara dari mulut, dengan sistem. Padahal gereja yang benar harusnya dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang akan membuat ini. Makanya sering dengar gak? Kalau kita dalam dunia pergerejaan, itu ada sering dengar pendeta sama pendeta bisa ribut cuman perkara doktrin. Masalah doktrin aja bisa ribut. Padahal kita semua satu tubuh Kristus kan. Kenapa kita semua ada di sini kan? Tujuannya buat apa? Karena seluruh tubuh Kristus harusnya saling membantu satu sama lain. Bukannya, Saling melengkapi ya. saling melengkapi. Begitupun kita bisa lihat makanya. Ketika bahkan kalau kita pelayanan, kita lebih dikuasai dalam pelayanan itu keinginan untuk dipuji misalnya. Atau rasanya kesombongan, wah kalau saya pelayanan maunya dapat spotlight dong, maunya benar-benar disalamin orang atau apa. Kita tahu kita sebenarnya ada di sini. Tapi kalau kita ngerti kita dipimpin sama Roh Kudus, mau ada yang lihat kek, mau nggak ada yang lihat kek, mau dipuji orang nggak dipuji orang, nggak jadi soal. Karena upah kita waktu Tuhan bawa naik, ini adalah kehidupan dalam kelimpahan bersama Dia. Nggak gede di sini. Jadi kita ngelihat aja hidup kita sekarang lebih banyak di mana dalam kehidupan ini. Mau dalam pekerjaan juga kita bisa lihat dalam pekerjaan ini kita lebih dikuasain apa? Ketakutan kah? Itu pekerjaan namanya jadi beban. Tapi kalau memang itu dari Tuhan, mau ngerjain apapun pasti adanya adalah peace, damai sejahtera. Makanya Tuhan bilang, ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kita di-lead sama ketakutan atau damai sejahtera Tuhan. Ini bisa lihat. Jadi kalau kita dapat jebakan dalam bentuk apapun, entah dalam pelayanan, entah dalam pekerjaan atau dalam pertemanan, kayak kita kadang-kadang kan lihat ya bro ya, untuk berteman aja, untuk diterima sama orang, kita kadang-kadang memaksakan sesuatu yang bukannya kita banget gitu loh. Akhirnya kita cuman demi diterima doang, ketakutan supaya diterima, kita membuat circle yang kita sendiri nggak enjoy. Akhirnya itu jadi makanannya si iblis sebenarnya. Makanya kenapa Tuhan bilang fokus sama Dia aja. Biarkan Tuhan membawa kita naik jadi kepala dan bukan ekor. Dia membawa kita from glory to glory. Kira-kira kurang lebih seperti itu sih. Oke. Nah ini ada gambar, makanya Tuhan bilang ini. Focus on me, not the storm, Tuhan udah bilang. Jangan fokus yang di sini. Mau pelayanan lakukan buat Tuhan, mau bekerja lakukan buat Tuhan. Nggak usah ngejar perkenanan manusia. Kejar perkenanan Tuhan. Ketika menghadapi segala macam yang di bawah itu, turbulensi atau apa, fokusnya cuma ke Tuhan ya. Ya kita jadi sadar kalau sampai ini masih menguasai kita. Tadi kita ngomong tentang pengen kaya ya. Pengen kaya itu kita tengking aja. Tapi yang kita aminin jadi kaya. Karena firman Tuhan bilang, kalau kamu ikut aku, kamu pasti mengalami shalom. Shalom itu apa sih? Berkat Tuhan yang utuh. Pengen kaya kita tengking, tapi memang ketika kita mengikut Tuhan, salah satu berkatnya ya mungkin juga bisa jadi kaya juga gitu loh maksudnya. Jadi maksudnya sadarin firman Tuhan itu ya dan amin. Nah Will, apa nih
hubungannya frekuensi ini dengan apa yang kita lakuin di Godspeed ini? Maksudnya apa perannya Godspeed ini, perannya kita ngumpul-ngumpul fellowship seperti ini, itu apa dalam Ya tadi pembahasan kan, kita tentang tadi frekuensi kan ini? sebenarnya kan kita kan bilang pertemuan kita yang pertama ngomong wake up. Sadar dulu nih kita nih sebenarnya dijebak di sini. Saudara bersaudara ribut cuman untuk hal sepele. Teman pelayanan ribut cuman untuk hal sepele. Kita ngejar kerjaan. Kerja. Taunya kemarin pandemi. Salomo udah bilang loh. Manusia paling kaya di dunia ini. Seluruh kekayaan di ujung hidupnya dia bilang semuanya sia-sia. Kita ngejar seperti orang yang gak kenal Tuhan aja. Padahal Tuhan bilang Tuhan memberkati orang yang dicintainya bahkan pada waktu tidur. Kalau kita wake up, tidur ini bukan ngomong kita kagak kerja ya, bukan. Tapi kita bisa rest in Him, membiarkan balon ini di lead sama dia, kita sepakat sama Tuhan. Bukannya kita kagak kerja, tapi waktu kita sepakat sama Tuhan, Tuhan akan berkatin kita. Keluar dari zonanya si iblis ini, zona kutub. Dan sebenarnya abis wake up kan yang kita pengen, biar Tuhan kan bilang apa? Aku datang supaya setiap orang tidak ada yang mengalami binasa kan. Tuhan gak pengen setiap kita ada yang binasa. Makanya ketika saya diselamatkan, saya pengen semua teman-teman juga pun diselamatkan. Dan kerinduan Tuhan, ada satu gambar yang ini, Bapak, kalau teman-teman lihat di gambar ini, kerinduan Tuhan sebenarnya begini. Kita itu seperti anak bungsu yang tadinya udah nikmatin hadirat Tuhan, kita jatuh ke bawah, ngejar dunia ini, di mana di dunia ini udah kita korbankan semuanya, korbankan perasaan dan lain-lain, tapi dunia ini tetap kejam kan. Tuhan bilang, mau gak sih kamu balik lagi ke aku? Tuhan itu nungguin, dia pengen kita bersekutu pulang lagi ke dia. Dia itu nungguin. Tapi dia gak cuma nungguin, dia kirimkan Roh Kudus untuk bawa kita kepada seluruh kebenaran. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Dia Bapa kita yang baik. Dia menanti-nantikan setiap kita setelah wake up, awaken. Kalau kita udah wake up, bangunin yang lain. Jangan egois. Itu sih yang kita lagi Ya itu lakukan. tujuan kita di sini ya, Yes, Will ya. yes. Jadi apa yang kita bicarakan di sini, kita berharap bukan kita terus ya, Iya. tapi apa yang kita itu bisa beresonansi dan menularkan ke teman-teman Iya. spirit yang Tuhan taruh ke hati kita untuk kita tuh wake up teman-teman yang lain. Untuk apa yang bisa kita terima hari ini, kita tuh bisa juga share ke teman-teman yang lain ya. Iya. Bahwa ketika kita menghadapi segala macam problem dalam hidup kita itu, sebetulnya tuh Tuhan mau tarik kita keluar. Ya. Permasalahannya yang kayak tadi yang mau gak kita tuh dipimpin oleh Roh, kita mau mengikis kedagingan kita, ngurangin sedikit demi sedikit apa yang menjadi kedagingan kita, apa yang menjadi Ya. hal yang membuat iblis tuh bikin kita tuh ketarik ke bawah terus. Cuman masalahnya nggak segampang itu. Kita tahu dari 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus, cuman 1 yang balik. Itu memang udah statistiknya. Yang balik pun orang Samaria lagi. Bukannya umat Tuhan. Kalau kita nggak pernah mau menetapkan hati kita benar-benar untuk benar-benar balik kepada Tuhan, nggak akan bisa. Kalau kita cuman ya udah jalanin hidup hari-hari, ya udah ke gereja, ya udah pelayanan. Sebenarnya kita nggak benar-benar ngejar dia. Itu harus benar-benar putuskan dalam hati teman-teman semua. Boleh dibuka nggak sebelum kita mau tutup di Lukas 9 ayat 58 di PPT-nya ada ayatnya Lukas 9 ayat 58. Benar nggak nih sebentar? Saya ada catatan. Lukas 9 ayat 58. Ayatnya bilang gini. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sekarang Tuhan nanya sama semua orang yang ada di tempat ini.
Siapa semua di sini yang tubuh Kristus? Mungkin kita bilang kita ini tubuh Kristus. Tapi mau nggak kita mengizinkan Tuhan taruh kepalanya dia di tubuh kita ini? Artinya mau nggak kita mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita? Mau nggak kita menghormati dia? Ini sampai ada di firman Tuhan, artinya memang sedikit sekali. Makanya kenapa, ya ini firman Tuhan udah bilang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini bukan tentang Tuhan tidur, tentang Tuhan mencari ada nggak di dunia ini orang yang menghormati dia, benar-benar mau di-lead sama dia, dipimpin sama dia. Saya berharap lewat sharing atau pertemuan di tempat ini, setiap kita bisa wake up, dan setiap kita bisa memutuskan, kalau dari bermiliar-miliar penduduk di dunia ini semua mengacuhkan Tuhan, saya berdoa setiap kita di tempat ini yang bisa bilang, Tuhan, kalaupun satu dunia meninggalkan Tuhan, saya pengen jadi satu-satunya orang yang benar-benar mau dipimpin sama Tuhan. Berani gak kita ngomong gitu? Kalau kita berani, Tuhan bilang, konsekuensinya ada. Mungkin kamu akan diejek oleh dunia ini, tapi gak ada masalah. Selama itu menyenangkan hati Tuhan, gak ada masalah. Kita tahu yang punya sorga dia kok, dia bos gedenya, kenapa kita pusingin sama dunia ini pasti binasa, kenapa kita perlu pusingin ngomongan orang? Ya. Jalan aja sama Tuhan. Will, Ya, gue ada pertanyaan, ini sebenarnya pertanyaan pribadi ya. ya, Tadi Willy kan ngejelasin panjang lebar tentang itu. Salah satu visinya kita di Godspeed itu kan kita mau menularkan praktikalnya kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus ya. ya. Nah, kalau boleh secara singkat aja, praktikalnya untuk caranya kita bisa lepas dari frekuensi bawah, praktikalnya. Tadi kan kita ngomongnya tuh kesannya, oh kita mesti dituntun oleh Roh Kudus. Tapi praktikalnya apa yang kita mesti lakukan? Nah, yang kedua adalah ketika kita udah misalnya Tuhan udah bawa kita ke satu posisi di mana kita tuh udah lepas dari frekuensi bawah, gimana kita untuk maintain-nya, praktikalnya lagi? Secara praktikalnya untuk teman-teman mungkin bisa, kita kan maunya Mungkin- praktikal nih. Iya. Sebenarnya cara paling gampang ya. Sebenarnya gampang cuman mau ngelakuinnya ini loh. Kalau nggak ada ketetapan hati ya nggak akan bisa. Ya. Benar. Cara paling gampang. Kemarin sebenarnya kita udah bahas pas lagi wake up call sebenarnya. Bangun dulu, sadar dulu kondisi kita ini bagaimana. Sama kayak kondisinya si anak terhilang. Selama dia nggak pernah sadar bahwa dia itu terhilang, nggak akan pernah bisa. Sekarang Tuhan Yesus aja ngomong sama orang Farisi kalau nggak salah, dia bilang, aku datang untuk membebaskan kamu tuh selama ini jadi hamba mau memerdekakan. Terus si orang Farisi ini bilang, saya mau dimerdekakan dari apa? Tuhan bilang, lu tuh hamba dosa. Nah kalau kita aja nggak pernah sadar kita diikat dalam dosa, kita terjebak di frekuensi bawah. Kalau kita aja nggak sadar, kita tuh mati sebenarnya. Jadi pertama memang harus sadar dulu. Sadari keadaan kita seperti anak bungsu itu, bahwa ternyata hidup kita berputar-putar aja. Karena Tuhan gak pernah bilang loh hidup itu kayak roda. Dunia doang yang bilang hidup itu kayak roda. Kenapa dibilang hidup itu kayak roda berputar-putar bisa di atas di bawah. Kita tiup balon kehidupannya terbang gede. Begitu gede si iblis lihat, wah udah siap dipanen nih. Diambil lagi energinya. Sama aja kayak peternakan. Ayamnya dibikin gede atau sapinya dibikin gede, gemuk, begitu udah gemuk dipotong. Sama, kita udah mengusahakan kehidupan kita luar biasa. Kalau itu karena kekuatan kita sendiri, tunggu aja waktunya, tinggal disedot sama si iblis. Lihat aja, uang yang kita kumpulkan pasti ada masanya itu nggak akan menolong kita. Itu akan disedot. Tuhan itu nggak pernah bilang hidup kayak roda. Tuhan bilang, aku akan membawa kamu terus naik jadi kepala dan bukan ekor. Sadar. Yang pertama sadar. Yang kedua, habis kita sadar, jalan yang kita ngomong awaken, kan anak bungsu itu begitu dia sadar dia nggak tetap diam di situ. Dia jalan, nyamperin bapaknya. Jalan itu kan perlu ketetapan hati. Nah sekarang begitu kita udah sadar kita ini
Oh iya, saya sadar. Bertobat itu artinya apa sih? Bertobat kan bukan tentang guling-gulingan, altar call, maju ke depan. Nangis-nangis semua, rebah-rebah. Tapi udah itu mengulangi lagi kebodohannya. Seperti kayak babi kembali kepada kubangannya katanya. Bertobat itu seperti kayak kita salah jalan, kita sadar kita salah jalan, putar balik langsung. Sesimpel begitu kan. Sama begitu kita sadar, kita posisi salah, ambil keputusan selama ini yang saya jalani salah. Ternyata saya ngejar dunia ini salah. Balik kejar Tuhan. Ketika udah kejar Tuhan, nah ngejar Tuhan ini gimana caranya? Ya gampang, Tuhan udah kasih firman-Nya. Baca dulu firman Tuhan. Nggak usah ngomong gini. Saya kalau nanya orang, contoh main musik ya. Orang nanya misalnya, bagaimana sih caranya main gitar bisa begini-gini? Belajar dulu, pegang chord-nya satu-satu. Orang kadang-kadang pengen yang jauh dulu, yang dasarnya nggak mau. Dasarnya dulu, baca dulu aja firman Tuhan. Ya. Begitu udah baca firman Tuhan, itu kan langkah ketetapan. Gak mungkin kalau kita udah berjalan, Tuhan bilang, kalau kamu mencari aku, gak mungkin kamu gak menemukan. Tuhan bilang, kalau kamu cari aku, kamu pasti temuin. Gak mungkin enggak. Itu firman Tuhan bisa diuji. Kenapa kita ada di sini? Kan kita mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan. Kalau enggak mungkin kita ada di sini kan? Iya. Jadi makanya 2 minggu kemudian saya undang saudara-saudara untuk datang lagi. Kita akan bicara lebih dalam nih Kita tentang akan hukum bahas dan tentang ketetapan hukum. Tuhan ya. Yes. Iya. Jadi di dunia ini ada hukum. Kan tadi dibilang umatku binasa karena tidak tahu kan. Karena mereka sendiri yang menolak pengenalan akan Allah. Hukum Tuhan itu ada absolut benar-benar. Kita nggak mau tahu hukum Tuhan itu kebodohan yang luar biasa. Janji Tuhan juga. Kemarin teman saya ada ngomong sama saya bagus banget. Kita seringkali pikir Alkitab isinya janji Tuhan. Padahal isinya itu perjanjian. Karena kita pikir Alkitab itu isinya janji Tuhan aja. Makanya kita jadi orang yang cuman menuntut aja. Kita nggak pernah mau mengejar hubungan sama Tuhan. Kerjaan kita seperti si iblis aja, menuntut. Tuhan katanya Tuhan udah janji. Mana? Tuhan katanya udah janji mana? Karena kita beranggap itu janji Tuhan. Padahal seluruh Alkitab berisi sebenarnya covenant. Perjanjian Tuhan dengan umatnya. Perjanjian itu artinya ada dua belah pihak. Dia sudah melakukan bagian dia, kita harus melakukan bagian kita. Bagian kita apa? Taat, percaya, dengar-dengaran. Tuhan bilang begitu, simple kok bagian kita. Karena sebenarnya 99, sekian% udah Tuhan yang kerjakan. Cuman seringkali kita nggak pernah mau melakukan bagian kita. Karena kita pikir itu cuman janji. Jadi kerjaan kita cuma nuntut janji. Padahal realnya isinya tuh perjanjian. Nah kita akan bahas ini lebih dalam di 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan ya. Tentang hukum. 2 April ya. Di tanggal 2 April. 2 Kita akan April. bahas tentang hukum dan ketetapan. Rugi banget kalau kita nggak tahu hukum. Orang nggak tahu ada hukum gravitasi, dia loncat dari lantai 50 ke bawah pasti mati. Anak bayi pun lompat dari lantai 50 ke bawah pasti mati. Mau tahu nggak tahu, hukum itu absolut. Dan hukum itu nggak cuma ada di tubuh, tapi juga ada di jiwa dan ada di roh. Tapi kalau kita ngerti hukum, itu luar biasa. Ada hukum yang mengatasi segala hukum. Ada hukum gravitasi, tapi ada hukum aerodinamika yang membuat pesawat itu bisa terbang. Kok bisa pesawat yang beratnya ratusan ton bisa terbang? Karena ada hukum yang mengatasi hukum gravitasi. Kalau kita nggak pernah mau tahu ini, rugi banget hidup kita. Oke. Boleh di summarize, Bro Will, pembicaraan kita malam ini? Ada satu, ini saya ada PPT-nya, tulisannya gini. Having God in your boat doesn't mean that you'll not face any storm. Ada Tuhan di dalam perahu, bukan berarti kita tidak akan menghadapi badai. It means that no storm can sink your boat. Artinya tidak ada badai yang bisa menenggelamkan perahu kita. Walk in faith and you will never walk alone. Berjalanlah dalam iman, maka engkau tidak akan berjalan sendiri. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Sanctification itu benar-benar harus dikerjakan. Nggak bisa kita cuma datang ke gereja tiap minggu ceklek absen doang, terus di gereja kita tidur, main handphone, ngobrol sana sini.
itu nggak akan pernah memerdekakan. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Sanctification, justification, sanctification, dan glorification. 3 itu pasti terjadi. Kalau kita nggak mau, Tuhan bilang, waduh, rugi banget. Oke, thank you banget ya Will ya untuk malam ini. Teman-teman semua, saudara-saudara, kalau boleh izinkan saya satu hal aja yang saya mau mungkin keluarin dari isi hati saya. Mungkin dari teman-teman ada yang dengar beberapa waktu lalu satu keluarga yang lompat bunuh diri dari apartemen. Saya nggak tahu kenapa hal itu tuh benar-benar saya nggak kenal mereka. Cuma dengar berita itu benar-benar hati saya tuh kayaknya sedih banget. Saya cuma merasa saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka sampai satu keluarga ibu, anak dan bapak, ibu dan 2 anak sampai lompat akhirnya bunuh diri. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kalau yang dari yang saya baca itu mereka terjerat pinjol, hutang atau gimana. Tapi saya ngebayangin kalau ada aja orang-orang di sekitar mereka yang mungkin bisa menjadi pendengar dalam kehidupan mereka. Saya nggak tahu ya seberapa berat apa yang mereka lakukan. Tapi yang saya tahu itulah yang sebetulnya yang kita bicarakan malam ini. Itulah yang video yang tadi ditayangkan. Itu yang iblis mau dalam kehidupan kita. Itu Mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis itu nggak bisa mengambil nyawa kita. Yang bisa iblis lakukan melancarkan semua tipu daya mereka. Membuat kita tuh stres, depresi dan terus bergelut dalam segala masalah-masalah hidup kita sampai akhirnya kita sendiri ngerasa bahwa kita yang telah membuat kita begitu. Padahal sebetulnya iblis yang membuat kita tuh jatuh begitu lewat semua yang dipakai, desire-nya kita, lust-nya kita, apalagi sadar. Makanya kenapa kalau kita nggak pernah mau wake up, ketika kita nggak mau wake up, kita akan jadi korban keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak akan terjadi dengan kita semua di sini, saya yakin. Tapi ketika kita wake up, bayangkan apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan saudara-saudara sekalian untuk orang di sekitar saudara. Yes, harapan kita kan begitu. Harapan kita seperti itu. Nggak ada lagi orang-orang seperti yang melakukan hal itu. Harusnya saat kita satu frekuensi dengan Tuhan, kita ini jadi portalnya kerajaan sorga. Betul. Ngerti portal kan, waktu satu frekuensi itu kita tuh seperti portal yang menghadirkan kerajaan sorga ada di dalam tempat di mana kita ditempatkan. Kalau ada anak Tuhan, harusnya di situ terjadi kemerdekaan. Kalau jadi anak Tuhan tapi orang di sekitarnya nggak diberkati, nggak jadi impact. Ya, jadi saya mau undang teman-teman semua untuk 2 minggu ke depan lagi, undang teman-teman yang lain, saudara-saudara kalian. Atau kalau yang mungkin jauh, yang sulit datang, perkenalkan mereka kepada YouTube kita. Mereka bisa tonton di situ apa yang kita bicarakan malam ini juga dan kita bisa grow bareng-bareng. Jadi itu harapan saya. Semoga apa yang kita bicarakan malam ini bisa menjadi buah yang menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur di hati kalian semua. Yes. So itu yang kita harapkan. So thank you banget untuk malam ini, untuk hadirannya. Kita udah pas jam 9 sekarang, sedikit lewat dari jadwal. So thank you. Jika ada teman-teman yang punya pertanyaan tentang technically apapun, tapi sebenarnya harapan kita pertanyaan tentang apa yang kita bahas dari 3 sesi yang udah kita jalanin ini, bisa langsung ke kita lewat WA atau apapun, atau bisa scan QR di depan sana. Terus juga kita akan berusaha untuk jawab pertanyaan. Sebenarnya ada pertanyaan ya minggu lalu ya, cuma kayaknya kita udah gak ada waktu, mungkin kita bahas minggu depan lagi aja ya, ada pertanyaan. Jadi kita juga terbuka untuk teman-teman yang mungkin mau terlibat dengan apa yang kami lakukan di sini. Dan sebenarnya harapan kami adalah kita semua sini benar-benar bisa tertanam. Kita bisa, ya ini kita formatnya makanya fellowship. Mungkin seperti saya anggap seperti komsel gitu loh, fellowship aja gitu. Jadi kita nggak mau yang terlalu berat juga. Masukan-masukan juga kita perlu. Jadi mungkin ada
bahasa-bahasa kita yang mungkin terlalu berat atau pembahasan terlalu berat yang mungkin teman-teman mau kasih masukan, kita juga terbuka untuk masukan. So, jangan lupa juga untuk bantu follow Instagram kita, YouTube kita juga, karena harapannya kita itu yang mungkin akan lebih berdampak ya keluar. Jadi kalau kini kan kita terbatas, pembicaraan kita juga terbatas ya. Tapi kalau apa yang kita udah taruh di Instagram dan di YouTube kita itu mungkin kita berbicara lebih panjang lebar. Jadi kita lebih leluasa untuk share apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Oke, so itu aja. Saya mewakili semua teman-teman yang melayani di Godspeed. Kita mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. So, thank you. Sebelum kita tutup, yuk kita naikkan satu Yuk kita pujian. sama-sama bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, Katakan dengan iman dan yang percaya. telah berjanji dan selalu menggenapi. Terima kasih Tuhan untuk semua kebenaran yang boleh kami dengar. percaya Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat. Bersama dengan Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu besar untuk kami. Aku punya Kami punya Tuhan yang luar biasa. besar. Lewat keadaan seapapun yang kami telah berkata kepada keadaan kami berjanji bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. menggenapi. Tidak ada satu apapun yang mampu menenggelamkan kami karena kami punya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. terima sekarang Kemenangan dari. Katakan sekali lagi dengan kuat, dengan iman, percaya kita. Katakan kita punya Tuhan yang Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Kami terima yang daripada Tuhan dan tidak ada apapun dari si jahat yang bisa mengambilnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terima Tuhan. ku terima sekarang Kemenangan yang dari Tuhan, kelepasan yang daripada Tuhan, kemerdekaan yang daripada Tuhan. ku terima Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami sudah menerimanya di dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang semua angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membawa engkau terbang ke masa kemasan dan berada di puncak destiny. Tidak ada dari kita yang berjalan berputar-putar. Kita berjalan dalam ketepatan demi ketepatan bersama dengan Tuhan. Mendapat percepatan bersama dengan Tuhan. Menikmati masa kelimpahan. Masa pelipat gandaan tanpa batas. Masa di mana semua janji Tuhan menjadi kenyataan. Firman menjadi daging. Perkenanan Tuhan yang membawa kita dan seluruh keluarga kita mengerti dan masuk ke dalam kegerakan Tuhan. Keintiman karakter Kristus, hati hamba, belas kasihan, gelora cinta dibangun kuat dalam kehidupan kita. Segala pujian, kemuliaan, hormat, keagungan hanya bagi Raja di atas segala raja, kekasih jiwa kami, Tuhan dan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.
semua.